Bella, mungkin ini kan bisa dikatakan kasus perceraian Mbak Im dan juga Paula ini kan sedang menjadi asumsi publik ya, maksudnya banyak sekali orang-orang yang berkomentar gitu. Nah kalau dari Kak Bella sendiri untuk kasusnya Mbak Im dan juga Paula ini gimana? Kita sudah membahas ini dari tahun lalu ya, 2024, dan perkara yang dicuatkan itu sama masih ya, perselingkuhan. Hanya ini nambah tentang penyakit yang diidap oleh Paula. Kalau saya nyaraninnya Baim jangan terlalu terbuka lah untuk alasan apapun, apalagi belum bisa membuktikan kalau misalnya penyakit tersebut itu memang benar ya, memang benar diidap gitu. Tapi kalau saya nggak yakin sih, saya masih lebih membela Paula. Kalau ini baru saya mendukung nih, saya mendukung Paula. Kenapa Kak? Alasannya Kak? Karena sebelum kejadian ini kan juga pernah saya punya konflik ya dengan Mbak Im, walaupun itu bukan personal, tapi video-video pranknya, kasus-kasus pranknya itu ngebuat saya kayak memang dia adalah orang yang ceroboh, orang yang nggak mikir panjang, dan orang yang asal-asalan gitu loh. Institusi saja bisa dia tipu gitu, masyarakat pun banyak kan konten dia yang seolah-olah manusiawi tapi kan enggak gitu. Dan pada saat itu, ini saya cerita aja, ini saya baru cerita, orang kan selalu nanya tuh gimana laporan yang waktu dulu itu RJ, dikarenakan memang Paula mengalami keguguran pada saat itu, stres, dan laporan itu ada 10 laporan, hanya laporan saya yang tidak mau RJ. Akhirnya karena dulu mantan saya itu kan polisi ya, jadi seniornya itu kasih masukan ke saya, ini kasihan ini wanita juga, karena nggak bisa dipilih. Kalau saya bisa pilih, Baim saja yang masuk penjara, Paula tidak, pasti Baim masuk penjara. Tapi masalahnya tidak bisa, karena ini berdua, jadi kalau Baim masuk, Paula harus masuk, sehingga saya RJ gitu. Jadi dari situ saya melihat kan adalah pasti cerita-cerita di belakang layar tentang kesedihan yang dialami istrinya. Dan kalau dulu mungkin saya mikirnya itu prank ya, atau alah ini dibuat-buat aja biar mereka lolos dari jeratan hukum, ternyata tidak gitu. Oh, berarti memang iya kakak sendiri ya, walaupun ibaratnya bukan secara personal ya, kakak pernah mengalami ada gesekan Betul sendiri, gitu ya. betul. Kalau nggak salah ya, waktu di media sosial kakak pernah menyebut kalau Paula itu salah milih suami, benar atau nggak sih kak? Benar. Alasannya apa tuh kak bilang? Nggak cocok lah ya. Saya belum sempat buat kompilasi. Harusnya ada sih kompilasinya dari kehidupan Paula dengan circle-nya yang begitu kerennya gitu ya. Tiba-tiba dengan Baim yang harus buat konten prank, jatuh-jatuh, jadi gembel, itu kayak nggak cocok sih. Salah pilih suami menurut saya. Kayak jomplang gitu dari Jomplang. Kak, ini kan langkah Paula sendiri ya pada saat kemarin itu kan melaporkan hakim ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Menurut kakak tepat atau enggak? Tepat. Karena ada beberapa poin di situ yang memang tidak seharusnya. Tapi saya bukan pakar, sehingga saya kayaknya nggak porsi saya untuk berbicara itu. Kak, tapi melihatnya gimana sih? Harusnya kan kemarin saya sempat wawancara Roy Suryo juga, hasil putusan persidangan itu memang sifatnya publik untuk umum, tetapi kan ada satu kalimat yang mengatakan ini sakitnya Paula. Nah itu kan akhirnya rame lah jadi perbincangan, orang-orang pada tahu Paula gimana segala macam. Kakak melihatnya seperti apa? Kalau yang saya lihat sebenarnya HIV ini bukan dimunculkan dari si pengacaranya. Pengacara Baim ini kan menyebutkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang kritis. Kalian silakan, itu saya udah kasih clue, silakan jawab sendiri dengan cerdas. Akhirnya menurut saya itu opini yang digoreng sehingga berkembangnya HIV, tapi mungkin juga bukan HIV gitu loh. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya memang HIV ya berarti anaknya bisa tertular, Baim pun bisa tertular. Cuman yang gue nggak suka itu dari kemarin adalah Baim itu kan tiba-tiba dia pergi tuh ke luar negeri untuk medical check up, yang dia kayak mau nunjukin kalau gue ini bersih, gue ini aman. Pada kayak di satu di kayak waktu bersamaan dia itu mau ngebilangin Paula doang yang sakit, gue aman gitu loh. Itu gue sih yang buat gue kayak agak gimana gitu. Tapi kalau dari kakak sendiri percaya nggak sih kalau Paula itu diduga terkena HIV sendiri? Kalau gue nggak percaya sih, karena gue nggak ngelihat
rekam medisnya. Baim juga kemarin sempat memposting bebas HIV dan tumor dan NPD gitu ya, kayak di media sosialnya gitu ya, seakan-akan itu menunjukkan bahwa ya Iya. gimana tuh Kak? bersih gitu. Dia siap tidak kalau misalnya ada mulut kotor orang atau pemikiran liar orang lain yang menyatakan bahwasannya anaknya juga harus diperiksa dong, Nah, gitu. Tega dia begitu. Saya sih nggak habis pikir kalau ngebahas kasus ini karena Baim overlap menurut saya. Gitu. Kalau mau bercerai kan bercerai aja. Dan kalau misalnya mau ngebahas perselingkuhan, kita bisa lihat sendiri ya, mereka ini datang dari dunia entertain, selebriti. Paula di dunia modeling, Baim di dunia keartisan gitu. Ya artinya sama lah ini. Mereka sama-sama punya masa lalu. Terus juga kalau kehidupan bebas, saya rasa Baim pun hidupnya juga kelam ya, karena dia mantan pemakai narkoba, kan dia akui sendiri begitu. Nah, terus kayak dia dalam pernikahan pun dia ngendus-ngendus rambutnya Nagita, atau dia itu ciuman dengan Nikita Mirjani, kan itu udah hal yang menurut saya, kalau saya jadi istrinya, saya anggap itu selingkuh gitu. Jadi kalau panggilan sayang aja menurut saya biasa. Hari gini orang di dunia selebriti itu manggil sayang kan kayak biasa deh gitu. Kak, tapi banyak juga sekarang ya, kemarin juga viral juga statement dari pengadilan agama. Saya nggak tahu bahasa Arabnya apa, pokoknya bahasa Indonesia itu Paula istri durhaka. Gimana? Saya belum pernah lihat putusan itu yang mengucapkan istri durhaka. Yang saya tahu anak durhaka Malin Kunda. Itu agak aneh sih, makanya tadi saya bilang tepat lah kalau Paula melaporkan. Salah pilih suami. Salah pilih. Kak, di podcast Paula dan Deddy Corbuzier ya kan dia menyebutkan tentang permasalahannya, tapi kalau menurut Kakak dari permasalahan rumah tangganya Baim dan juga Paula, ada nggak sih dugaan KDRT gitu kalau menurut penilaian Kakak sendiri, melihat ya tentang sikapnya Baim yang seperti itu? Kalau KDRT itu bukan dugaan lagi, saya yakin pasti ada secara verbal. Kan banyak itu ya, dia ngomong kayak Gigi nggak pandai Paula nggak bisa masak. Paula nggak bisa masak di depan Gigi dan keluarga gitu kan. Terus juga dia bilang kalau dia boleh milih istrinya bukan si Paula tapi kayak si Nagita aja. Hal-hal itu kan KDRT, itu kekerasan loh, tapi bentuknya verbal, ucapan. Terus juga kayak ngeprank, kita nggak pernah tahu loh Paula itu suka atau enggak melakukan itu. Sampai kan ada tuh videonya yang jatuh, yang apalah, sampai duduk di pinggir jalan, sampai dia juga terkena dampak dari kekonyolan Baim yang ngeprank institusi Polri kayak gitu. Nyaris masuk penjara loh itu dengan ancaman 10 tahun loh. Lebih ke mental dan psikis kali. Ya pasti. Jadi kita nggak pernah tahu komunikasi dia dengan Niko itu, apakah selingkuh, apakah dia udah nggak tahu lagi mau ngomong sama siapa. Kita nggak pernah tahu loh. Dan viral juga rekaman pembicaraannya itu jadi bocor kemana-mana. Itu Kalau bisa dibilang bagaimana? Kalau saya itu biasa aja sih dengernya, nggak ada yang gimana-gimana juga. Melihat suaminya adalah Baim Wong, kecuali suaminya itu siapa gitu ya, yang lebih bermartabat misalnya, yang kayak nggak mungkin orang lain masuk ke dalam rumahnya gitu. Ini siapapun aja bebas masuk dalam rumahnya. Toh di dalam kamarnya katanya ada meja makan. Kita kan nggak tahu situasi rumah itu seperti apa gitu loh. Oh, berarti Kakak sendiri sudah mendengar ya tentang rekaman itu ya? Saya sudah dengar. Tapi menurut Kakak itu bukan dugaan perselingkuhan? Enggak. Ya hanya sebatas Curhat, dan memang mungkin gaya hidup mereka yang terbiasa memanggil sayang. Kayak si Baim kan bilang lebih sayang banget dengan Olla Ramlan. Kayak gitu loh. Apa sih spesialnya kecuali di situ gue pengen nih, itu baru kita bisa bilang oh ini selingkuh nih. Tapi kalau cuma hari ini temen gue aja masih ada nih ya, dia punya istri nih. Dia WA gue, lu lagi di mana? Gue kangen nih sama lu, sayang. Tapi dia bukan pacar gue. Biasa aja. Kecuali mereka orang daerah yang kayak gimana banget. Ini kan aduh, kita tahu lah masa lalu mereka juga dua-dua gimana. Gitu loh. Artinya nggak bisa dibilang selingkuh itu. Mungkin kalau dari Kakak nih terakhir Pesan-pesan buat untuk mereka berdua seperti gitu, apa? atau mungkin ada solusi juga gitu, apa? Solusinya Baim ini harus mengklarifikasi apakah penyakit itu benar atau tidak, dan kalaupun iya dia harus siap anaknya juga harus dicek
untuk apa ya, untuk membuktikan ke masyarakat, atau mungkin ada pakar HIV nih yang mengedukasi. Gue juga nggak ngerti, tapi kalau gue nggak ada nasihat lagi buat Baim karena menurut gue dia udah terlalu baal otaknya. Jadi gue support Paula, dan untuk netizen kalian jangan hanya mendengarkan dari rekaman-rekaman yang kayak gitu tuh receh menurut gue. Dan pada saat perekaman pun Paula tidak sadar kalau itu direkam, artinya kan ya nilai sendiri aja. Kalau gue masih yakin Paula tidak berselingkuh dan Paula tidak mengidap HIV gitu. Good.